warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Yuliani. Saya berasal dari kelas PGMI 6A. VD ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS SD atau MI yang diampu oleh Bapak Dr. Aramudin SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di soal UTS saya pada mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS SDMI. Nah, soal yang pertama yaitu langkah-langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran IPS SDMI dengan baik dan benar. Nah, menurut saya yang pertama yaitu audiens. Nah, audiens yang dimaksud di sini adalah siswa. Siswa di sini tidak hanya sebagai pendengar, tetapi siswa di sini sebagai subjek atau objek dalam proses pembelajaran. Nah, dengan demikian, perumusan tujuan pembelajaran di sini menempatkan siswa sebagai pusat atau subjek sekaligus objek dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada behavior. Nah, behavior di sini diartikan sebagai tingkah laku atau aktivitas dari suatu proses pembelajaran. Nah, maka tidak akan mungkin pembelajaran bisa dilakukan tanpa adanya aktivitas atau tingkah laku dari siswa tersebut. Nah, dalam perumusan tujuan pembelajaran behavior ini atau aktivitas siswa menggunakan kata kerja operasional atau KKO seperti memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada condition. Nah, condition di sini diartikan sebagai suatu keadaan. Dalam kegiatan belajar mengajar, condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Nah, juga sebagai persyaratan yang harus dipenuhi agar tujuan dapat tercapai. Yang keempat, ada degree. Nah, degree di sini berarti suatu perbandingan. Dalam kegiatan belajar mengajar, degree merupakan membandingkan sebelum dan sesudah belajar. Nah, tingkatan degree ini berbeda-beda sesuai dengan bobot materi yang dipelajari. Nah, sejauh mana juga siswa harus menguasai suatu materi pelajaran dan bisa menunjukkan perubahan dari tingkah laku siswa tersebut. Soal yang kedua, yaitu langkah-langkah dalam mengembangkan materi pembelajaran IPS di SD atau MI. Menurut saya, yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai aspek yang terkandung dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga, menentukan pilihan alternatif materi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menentukan sumber dan media pendukung dalam pembelajaran tersebut agar pembelajaran tersebut dapat berhasil dan tercapai. Dapat diketahui bahwa dalam pengembangan materi IPS ini mempertimbangkan beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu prinsip yang digunakan, yang kedua pendekatan yang sesuai, dan yang ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, dalam pengembangan materi IPS ini harus disesuaikan oleh prinsip anak didik dan lingkungannya. Nah, kemudian dari aspek anak didik tersebut harus dipertimbangkan yaitu perkembangan intelektual yang dimiliki oleh anak didik tersebut dapat dilihat dari umur dan jenjang pendidikan yang diampuhnya. Nah, kemudian perkembangan lingkungan oleh anak didik tersebut mulai dari lingkungan yang sempit kemudian makin meluas dan makin meluas. Nah, dalam pengembangan materi IPS ini harus disesuaikan atau dipertimbangkan oleh keluasan wawasan dari anak didik tersebut. Nah, misalnya pada anak kelas 1 SD, dia baru mengenal lingkungan keluarga, maka materi IPS yang harus diberikan kepada anak tersebut yaitu mulai dari lingkungan keluarga. Kemudian makin meluas, mungkin sudah mengenal ke lingkungan RT, RW, desa, kota, kabupaten, dan lain sebagainya. Kemudian akan meningkat juga dia sudah mengenal pada kelas 6 SD itu
ke kabupaten ibu kota atau negara. Nah, di situ nanti perkembangan intelektual anak akan semakin meningkat dan semakin berpikir kreatif dan kritis. Soal yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS, SD atau MI. Menurut saya, yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian harus menyangkut dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang kedua yaitu tepat untuk mendukung isi pelajaran yang bersifat fakta, prinsip, dan konsep. Kemudian yang ketiga, bersifat praktis, luas, dan bertahan. Keempat, guru terampil dalam menggunakan media tersebut. Yang kelima, ketepatan pengelompokan sasaran. Yang keenam, yaitu mutu teknis dalam pengembangan media visual atau audio harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Soal yang keempat yaitu bagaimana cara guru untuk membuat pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam pembelajaran IPS, SD, atau MI. Nah, yang pertama, bagaimana cara membuat pembelajaran menjadi aktif. Nah, pembelajaran yang aktif di sini adalah pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa atau disebut juga dengan student center. Nah, di sini guru bisa merancang kegiatan pembelajaran dengan mengarahkan siswa kepada berpikir dan berbuat. Nah, guru berfungsi sebagai fasilitator. Kemudian, bagaimana cara membuat pembelajaran yang inovatif. Nah, di sini guru bisa memilih metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik diri. Artinya di sini guru bisa mengakomodir atau menyesuaikan daya serap dari intelektual masing-masing siswa tersebut. Kemudian, bagaimana cara membuat pembelajaran yang kreatif. Nah, di sini guru bisa memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir dan mengeluarkan ide-ide barunya atau pengetahuan baru yang dimiliki siswa tersebut. Kemudian, guru bisa bersikap respek kepada pendapat dari siswa, kemudian selalu menghargai dari pendapat dari siswanya tersebut. Kemudian, guru bisa memberikan penghargaan kepada siswa yang berpendapat atau berprestasi di dalam kelas tersebut. Kemudian, bagaimana cara membuat pembelajaran menjadi efektif? Di sini bisa pertama kali pembelajaran itu harus dimulai dari guru, kemudian dilibatkan siswa di dalamnya. Nah, di situ bisa terjadi pembelajaran yang efektif, yaitu siswa yang berkontribusi dalam pembelajaran tersebut dan bisa mengeluarkan ide-ide yang terdapat dalam pembelajaran tersebut. Kemudian, bagaimana cara membuat pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini guru bisa mengatur pembelajaran, mungkin membawa siswa di luar kelas, tidak hanya di dalam kelas, sehingga siswa itu mendapat suasana baru dalam belajar, dan sehingga siswa tersebut bisa senang dalam belajar, sehingga suasana yang dihadapi siswa tidak hanya selalu di dalam kelas, tetapi bisa belajar di luar kelas. Soal yang kelima, yaitu bagaimana cara guru mengelola kelas yang siswanya dominan bermain dan tidak akur satu sama lain. Nah, di sini menurut saya yang pertama, yaitu guru bisa membuat peraturan yang tegas namun penuh dengan empati. Pada saat suasana kelas yang tidak kondusif, maka guru harus mampu membuat suasana tersebut menjadi tenang dan kondusif kembali. Kemudian, guru harus menghindari bentakan dan meninggikan suara kepada siswanya. Lalu, guru harus mampu berkomunikasi dengan tenang dan emosi yang stabil, karena hal ini akan mempengaruhi siswa menerima pesan yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian, guru bisa mengamati dan memahami dari perilaku setiap siswanya. Nah, dari setiap individu siswa pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah,
tugas seorang guru di sini, jika ingin memperbaiki dari tingkah laku dari siswa-siswanya, maka guru itu harus memahami terlebih dahulu bagaimana latar belakang dari siswa-siswanya tersebut, sehingga bisa mempengaruhi sikapnya yang sedemikian rupa. Kemudian, guru bisa memberikan dukungan dan motivasi kepada siswanya dalam belajar. Jika memang misalnya siswanya dalam belajar setiap harinya terlihat tidak bersemangat, maka guru di sini bisa memberikan semangat kepada siswanya dengan membawa siswanya mungkin berbincang-bincang, mencari tahu bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh siswanya tersebut, sehingga nanti siswanya bisa kembali bersemangat dalam belajar dan bisa berprestasi di dalam kelasnya.